Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat yang wajib dilafalkan baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, jikalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan terdapat jalan yang diridhoi dan jalan yang dimurkai Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dan siapakah mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang sesat? Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang berada dalam Al-Quran. Namun meskipun terletak di awal Al-Quran, surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama yang turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan salah satu surat Makkiyah, yakni surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya yaitu berada di surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, "Walaqad atainaka sab'am minal mas'ani wal Qur'anil azim." Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang juga di Mekah. Maka dari itu surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut berbagai pendapat ulama bahwa surat Al-Fatihah merupakan inti dari ajaran dari Al-Quran atau disebut sebagai Ummul Quran. Maka dari itu surat ini diberikan paling awal di Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah sebagai berikut. Surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Asba'ul Mas'ani, hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Selain itu dari Abu Sa'id Raf'i bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan Al-Quranil Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti akan agungnya surat tersebut sehingga sampai dijadikan rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini memperjelas bahwasannya makna orang yang dianjurkan dalam meminta jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai Allah di dalamnya juga. Yang dimaksud orang yang sesat merupakan orang yang sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan masih bisa diajak kembali dalam jalan yang benar. Sementara orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Di dalam beberapa tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau orang yang dimurkai adalah orang Yahudi dan Ad-Dhalin adalah orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Menurut kalangan ulama tafsir Sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan terhijab oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya dengan Tuhan.
Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga mempunyai kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka. Seseorang dari sahabat itu menjawab, ya ada. Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, aku akan menanyakannya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan Al-Fatihah. Mendengar penuturan itu, Rasulullah tersenyum dan bersabda, tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagianku bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan dari Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan tidak selamanya kita mengalami kesenangan. Manusia pasti akan dihadapkan dengan cobaan dan kesulitan. Jangan khawatir, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu amalkan dua doa pendek ini jika sedang dalam kesulitan. Maka inilah amalan doa pendek paling mustajab yang diajarkan Rasulullah SAW agar terhindar dari kesulitan dan segera dapat kebahagiaan. Inilah doa pendek dibaca jika sedang dalam kesulitan. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa Nabi Yunus tatkala ia berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 350. Doa kedua, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat bahwa doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya.
Sahabat yang beriman, demikian itulah dua doa pendek jika sedang dalam kesulitan paling mustajab diajarkan Rasulullah pada umatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah